disebut dengan therapeutic play. Jadi therapeutic play ini adalah kegiatan bermain yang bertujuan untuk membantu kita sebagai orang tua atau orang dewasa lebih punya pengalaman connect before we correct pada anak, supaya anak bisa merasakan connection emosi sama kita, anak bisa merasa lebih aman secara emosi. Dan jika pada anak-anak terutama yang sudah memiliki perilaku-perilaku emosi yang bermasalah, misalnya sering tantrum, sering cemas, sulit fokus, kegiatan bermain yang disebutnya therapeutic play ngebantu anak untuk bisa soothing atau melakukan self-regulation, mengelola diri sehingga dia bisa lebih tenang lalu berlatih mengelola diri. Tapi kita juga perlu tidak punya ekspektasi berlebihan karena kemampuan mengelola diri yang paling optimal nanti baru terjadi di umur 25 tahun. Nah, untuk aktivitas therapeutic play yang sering saya lakukan bersama klien anak-anak adalah membuat slime. Kenapa? Karena walaupun slime ini sederhana, tapi di dalam kegiatan membuat slime dari awal, jadi jangan beli yang udah jadi, anak-anak itu belajar untuk mengeluarkan kebutuhan untuk berbagi kontrol, menentukan seberapa banyak ya lem yang harus saya pakai, mau pakai warna apa ya, mau dicampur kapan ya, terus mau dipakein apa lagi ya. Terus dia juga punya pengalaman transformasi dari tekstur lem, lalu dikasih slime activator, lama-lama menjadi slime. Dan pada saat dia bisa memodifikasi bentuknya dengan dia tarik, dia tempelin lagi, dia bentuk yang lain, itu memberikan anak pengalaman tentang flexible thinking atau growth mindset yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan kesehatan mental anak. Banyak orang tua bertanya, apa sih tips dan trik supaya anak itu gak bosan pada saat bermain? Ternyata anak-anak itu otaknya masih sangat tergantung dengan otaknya orang tua. Jadi pertanyaan pertama ke kita, dari skala 1 sampai 10, seberapa kita lagi enjoy dan happy nemenin anak bermain? Karena anak-anak itu kayak dukun, mereka nyerap banget emosi kita. Kalau kitanya tuh lagi males, ogah-ogahan, atau kita lagi mikirin hal yang lain, intinya kita nggak kondusif untuk nemenin anak bermain, mendingan kita nggak usah nemenin dia main. Karena untuk nemenin anak bermain, kita tuh harus all out. Kalau kitanya happy dan enjoy, anaknya berasa, lalu mereka bisa mau lebih bermain sama kita. Yang kedua, kita juga perlu memastikan aktivitas permainan yang kita berikan ke anak itu sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau anak-anak itu tahap kemampuan fokusnya itu 2-3 kali usianya. 2-3 menit maksudnya. Jadi kalau anaknya usia 3 tahun, anak itu hanya bisa melakukan aktivitas bermain yang lamanya itu cuma 6-9 menit. Atau kalau anak umur 4 tahun, 8-12 menit. Nah, kita perlu cari cara ataupun cari di internet kira-kira aktivitas permainan apa ya yang 4 atau 6 menit itu beres, jadi anaknya nggak terlalu merasa frustasi. Lalu kadang-kadang kita itu termakan untuk mencoba permainan-permainan yang pakai remote, terus juga canggih, padahal mainan-mainan yang lebih menstimulasi anak adalah mainan-mainan yang pakai puppet, pakai kardus bekas, mainan role play, masak-masakan, dokter-dokteran, yang terjadi interaksi. Disitulah membuat anak lebih seru bermain bersama orang tuanya. Oke, halo parents di rumah. Ada beberapa teknik permainan yang bisa kita lakukan untuk anak umur 3 tahun yang punya isu susah fokus, ADHD atau gangguan sensori. Sebenarnya dari hal sederhana yang mungkin Bapak Ibu udah lakukan di rumah. Jadi bisa coba untuk lempar tangkap bola mulai dari jarak yang bisa dipahami anak. Misalnya jaraknya tuh pendek, yang penting anak itu mulai belajar bahwa oh ini loh konsep ada yang melempar, ada yang menangkap. Pelan-pelan aja dan lama-lama kalau dia udah merasa berhasil, kita bisa tingkatkan jaraknya menjadi lebih jauh lagi. Terus yang kedua itu juga melatih fokus dengan berlatih meniup bubbles. Lalu nanti ketika kita meniup bubblesnya, itu anak diminta untuk menusuk ke area balon-balonnya. Secara tidak langsung kita sedang mengajarkan untuk anak berlatih fokus. Dan jangan lupa untuk puji dan apresiasi anak tiap kali dia berhasil memecahkan si balonnya ini. Teknik lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan sensory play apapun itu dengan tujuan. Misalnya pada saat dia memasukkan tangannya ke dalam sensory bin atau ke dalam kotak sensori yang ada isinya si water beads atau pasir, kita masukkan binatang-binatang yang lebih kecil yang disukai anak. Lalu kalau nanti dia sudah lebih mengenal angka atau huruf, kita bisa masukkan potongan huruf dan angka ke dalamnya.
kita perlu coba dulu misalnya satu huruf dulu. Yuk kita coba cari yuk, angka 4 di mana ya? Masukin tangannya ke dalam sensory bin, terus nanti dia temuin. Atau cari binatang kura-kura ya gitu. Jadi itu kan ngebantu dia mendengarkan instruksi, dia harus fokus mencari dan lalu dia menemukan. Nanti kalau dia bisa untuk 1 atau 2 jenis angka atau binatang, kita bisa coba ke 3, 4 sampai 5 angka atau binatang. Selamat mencoba. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mendengarkan tips and trick dari saya. Semoga bisa berguna untuk dipraktekkan di rumah dan terus happy bermain bersama anak. Sampai jumpa!